Lagi Kuki kan, abis itu ganti namanya entah jual beli obat herbal gitu. Bagus sih, bisa Iya itu. kan? Kayaknya 300 laku itu. Ya, bagi kalian yang ngerasa admin itu enak, kalian itu harus ngeliat DM Kosmed. Kalau kalian nggak emosi, aku sujud gitu. Halo guys, selamat datang di Kaza Talk. Kali ini kita bakal ngobrol bareng dengan salah satu admin yang dikenal paling galak di cosplay Medan, yaitu Darin. Halo guys. Darin apa? Darin Lutfi Utama. Dari Lutfi Utama. Oke, nama IG Rinview. Rinview. Kenapa Rinview? Rinview itu singkatan dari Darin Lutfi Utama. Oke, ada singkatan ya. Aku pikir itu nama wibu, enggak ya? Enggak, itu nama asli. Boleh diceritakan sedikit soal pengalaman di dunia wibu? Mau cosplay dari mulai yang suka perwibuan dulu baru cosplay atau memang langsung cosplay aja? Oke, sebelumnya perkenalkan, namaku Darin Lutfi Utama. Aku dari komunitas mobil. Kalian bisa, kalian bisa lihat. Oh iya, Starlet ya, oke. Nah, bercanda. Jadi kalau untuk ditanya cosplayer dulu atau wibu dulu atau cosplayer gitu ya. Jadi memang awalnya aku suka nonton anime dulu bang. Oke. Jadi pertama kali aku nonton anime itu ya pas kecil Dragon Ball, Naruto itu kan di Indosiar tuh, Bleach dan lain-lain semua segala macam. Terus besar sampailah pada tahun 2011. Kebetulan di situ aku main Twitter, terus aku kenalan sama salah seorang yang sekarang aku anggap kakak, namanya Kak Noni gitu kan. Jadi dia ngajakin, oh ini ada event cosplay di Carrefour pada waktu itu. Tahun berapa tuh? 2011. 2011, oke. 2011 akhir kalau nggak salah. Nah, jadi dia ngajak, terus kami pergi bareng. Ternyata di situ aku lihat ada cosplayer. Di Medan ternyata ada hal seperti ini gitu kan cosplay. Ya udah, baru aku tanya cosplayer itu gimana caranya gabung, beli kostumnya di mana, wignya di mana. Nah, terus mereka dengan nyambut aku lah gitu, welcome gitu. Terakhir aku masuk ke cosplay Medan. Gitu. Oke, semalam kan aku udah ngobrol nih sama Willem. Kurang lebih tahunnya mirip-mirip pada 2012 dan di Carrefour juga. Nah, pertanyaan aku pertama kali kau lihat cosplay apa yang ada di dalam kepala kau? Sejujur-jujurnya, apakah kayak wah keren nih atau wah freak banget nih? Jujur kebetulan pertama kali orang yang aku lihat cosplay dan menurut aku keren itu Bang Gadra. Jadi apa tuh ya? Dia jadi Kuroshitsuji. Sebastian. Ya. Jadi, dan jujur aja pada saat aku datang ke event itu orangnya bagus-bagus sih. Jadi aku nggak ada ngerasa aneh atau freak atau apa, malah aku nganggap keren karena pada saat itu kan memang cosplayer yang terkenal bagus tuh kayak Kak Luffy, Bang Gatra, terus Bang Blue Cat, Bang Dendi yang memang cosplaynya pada saat itu di tahun itu keren gitu. Jadi aku awal ngeliat cosplay pada saat itu, wih keren nih gitu, makanya mau gabung. Kayak mau gabung. Gitu sih. Terus perlu berapa lama waktu buat gabung terakhir setelah tahun formasi itu? Kalau gabung masuk Kosmednya langsung, tapi baru untuk mulai cosplaynya itu di awal 2012, lama sih bang. Itu udah join ke, dulu kan Kosmed kan grupnya di Facebook kan? Iya. Udah join grupnya atau ikut cosplay dulu baru join? Udah join? Udah join dulu di Kosmed karena pada saat itu aku kenal sama Kak Luffy, dimasukin. Terus tapi untuk mulai cosplaynya lama. Karena dulu kan kostumnya itu nggak kayak sekarang ada rentalan atau beli kan. Dulu aku nempah di tukang jahit. Beli kain sendiri, cari tukang jahit yang bisa jahit kostum itu gitu. Medan lah berarti ya tukang jahitnya. Medan juga. Jadi karakter apa dulu pertama kali? Waduh, Agito, Erjir. Yang mata tutup sebelah itu ya? Yang mata tutup satu. Yang Chunibyo itu? Itu emang Chunibyo apa memang karakter kayak gitu? Enggak Chunibyo sih. Karena setiap aku lihat orang yang mata tutup pasti bayangan aku itu Chunibyo gitu lah. Dia nggak Chunibyo, dia memang ya karakternya itu dibuat beda kepribadian tergantung posisi iPads-nya. Oh. Jadi kalau di kanan beda, di kiri beda, dibuka beda lagi. Tadi 3 pribadian? 3. Nge-sweet gitu Nge-sweet, ya? ya? Oh memang suka yang bisa ini ya, baca kepribadian ya? Alay, ya, oke. Itu kira-kira kepribadiannya memang nge-sweet apa? Serius. Emang iya nge-sweet? Iya, dia kalau di Soalnya ada juga dulu kawan-kawan aku yang mungkin sekedar kenal dulu kayak gitu juga. Dia kalau pakai iPad katanya kalau pindah kepribadiannya bisa berubah. Enggak, itu betul. Kayak on off gitu enggak, ya? karakternya emang kayak gitu. Aku lupa, di kanan dia jadi Agito atau Akito, di kiri, nah itu. Pokoknya Agito, Akito, sama Lin. Nah, berarti itu salah satu karakter yang menginspirasi para skizo di Medan ini lah ya? Bisa jadi. Karena di zaman itu, di tahun itu, Agito itu terkenal kayak, apa ya, bad boy, suka ngomong kasar gitu, ngomong kotor, nah itu. Berarti kepribadian itu ada yang kasar, ada yang baik juga? Tiga ini sifatnya apakah kasar semua apa gimana? Enggak. Yang Agito yang kasarnya. Akito ini yang lembutnya. Yang bisa dibilang kayak lebih ke cewek-cewekan lah. Sama yang satu lagi tuh mode pada saat dia jadi apa ya? Raja. Itu kan Archer tuh ada raja-rajanya kan. Nah, dia kan raja taring tuh. Jadi beda nih.
RGT itu sama nggak konsep ceritanya kayak Yu-Gi-Oh misalnya yang dia punya dewa-dewa gitu, atau dia sekedar kayak orang main skateboard pada umumnya aja, jago main skateboard aja, atau ada kayak skill-skill apa tuh namanya? Orang jago main sepatu roda sama ada skillnya sih. Maksudnya skill yang kayak aura-aura gitu Iya. apa? Ada juga ya? Ada. Kayak gitu. Oh, ya, aku belum nonton soalnya. Jadi kayak si Cuma Agito, tahu aja. Agito itu kan raja taring tuh. Ya udah. Ya jurus dia itu kayak kalau dia pakai skill, lawan itu kayak bisa tuh kayak digigit hiu gitu. Oh. Gitu. Keren tapi Bang, Abang harus nonton itu RGT itu. Ya, mungkin aku bakal nonton nanti. Ya, wajib. Kira-kira di tahun sekarang kalau aku tonton masih bisa bertahan nggak dibandingkan anime-anime yang ada sekarang? Harusnya bisa sih, Bang. Grafiknya masih oke lah ya pada saat Kalau itu ya? grafik ya kalah sih. Bahkan animenya kalau kita cari dia format TV yang dia nggak yang full kotak gitu, ya? yang kotak gitu. Tapi keren sih untuk tahun segitu. Berarti ceritanya oke lah ya? Itu genrenya apa? Genre Jangan bilang ada ecchi-nya. agak. Tapi bukan itu yang ditengok, itu Oh ya, ceritanya ya? ceritanya. Oh ya, jawaban semua orang yang nonton ecchi pasti kayak gitu ya? Kalau itu kan tambahan. Itu Oke. tambahan. Tambahan yang ditunggu ya? Tambahan yang ditunggu sih kayak. Oke, kau bilang tadi cukup lama setelah kau join Facebook group di Cosmed. Berapa lama kau butuh waktu buat mulai meyakinkan diri buat yaudah aku cosplay di event ini? Waduh, itu lama sih Bang. Setahun? Nggak sampai. Palingan 3 atau 4 bulan. Karena selain memang nunggu kostum, dulu itu kan cosplay ini agak dianggap aneh. Dianggap aneh, maksudnya ya nggak sekaya umum sekarang gitu kan. Bahkan orang tua aku juga dulu awal-awalnya bilang kayak ngapain pakai wig, ngapain kayak gitu. Kan nggak boleh, apalagi orang tua kan bawa dalam segi agama semua segala macam gitu kan. Itu sih. Jadi pada saat aku ditanya gitu apa jawabanmu? Aku punya 3 kepribadian juga Pak gitu. Enggak lah. Ya kalau pas kemarin aku ditanya kayak gitu ya aku jelasin ini cosplay namanya ya gini-gini menirukan karakter makanya perlu pakai wig ini semua segala macam gitu. Aku jelasin bagus-bagus aja. Mungkin itu salah satu problem yang sering ditemui lah sampai sekarang sama cosplayer yang baru. Pada saat itu mamamu langsung yakin apa kau butuh waktu buat meyakinkan apa ada momen tertentu yang sampai ya udahlah ini hobi dia biarin lah dia. Oh lama sih itu kemarin aku kayak orang tuaku nggak ngasih tapi nggak ngelarang gitu. Mereka cuma kayak tiap ngeliat aku cosplay mereka kayak selalu bilang ngapain sih kayak gitu. Tapi nggak pernah sampai yang ngelarang nggak boleh atau dibuang gitu kostum nggak pernah. Cuma memang mereka kayak mempertanyakan itu ngapain gitu karena ya menurut aku wajar mereka nggak ngerti. Iya benar. Apalagi pada saat itu ya apa faedahnya orang beli wig kan? Iya nggak umum gitu. Iya nggak bisa pakai jalan-jalan juga gitu lah. Ya apalagi wig dulu juga nggak sebagus sekarang kan. Kita dulu beli wig mungkin di apa ya tempat-tempat wig yang untuk sambas yang untuk salon kan. Jadi wignya juga nggak sebagus sekarang gitu. Pertama kali kau cosplay berapa budget yang kau keluarkan buat cosplay? Wih lupa gue Bang. Tapi lumayan sih. Aku kemarin beli kainnya di Pajak Ikan, ingat kali itu? Ke Pajak Ikan beli kain berapa meter gitu kan untuk atasan sama bawahannya, kain oranye sama putih. Terus ke tukang jahit biasa ini tau lah normis kan, pasti kan harga mahal. Mungkin 700-800 ribu aku habis. Itu udah sama wig juga? Atau belum? Udah sama wig kayaknya. Di tahun segitu ya? Iyalah, 2012. lumayan mahal sih tuh. Iya kan? Aku dulu kalau nggak salah kostum aku yang di tahun itu paling mahal tuh harganya 400 ribu. Ya aku aja dulu pedang Kirito aku. Iya, ingat aku dulu. Itu bro 700 limpul tuh 2 biji kayu. Iya, benar. Ya, Itu aku ingat tuh dulu. Dulu kan masih belum inilah apa istilahnya pedang-pedang kayu itu masih eksklusif lah. Ya. Nggak agak susah lah di Medan susah nyari maker yang bisa kayu kan. Ada pun tukang kayu nanti hasilnya pasti Jarang sih memang. ya apa adanya kali kan. Cuma memang yang di situ bagi aku dulu dan kawan-kawanku mungkin itu harga yang sangat-sangat mahal. Terus aku lihat kayak wah anjir ini anak ini Tapi beli itu ada harga semahal itu. ada faktor kena scam sih kayaknya aku tuh. Sama orang yang ya udahlah. Oke. Berarti setelah kau cosplay itu setelah cosplay itu apa langsung kayak pesan-pesan kostum, cari-cari karakter baru lagi atau udahlah nanti-nantilah. Ada efek kayak candu sih, Bang. Kemarin itu. Jadi aku langsung kayak itulah jadi Kirito kan, habis itu jadi dulu jadi Naruto itu anbu-anbu gitu. Ya maksudnya jadi ngikutin. Apalagi ketemu komunitasnya juga kan. Apalagi ada orang yang sehobi dan dulu kan juga ada tim nih. Dan tim kami itu dulu kan ada namanya Raiju. Satu tim WLM lah ya. WLM juga mention soalnya, dia masuk Raiju.
gitu. Jadi karena satu hobi, satu tim dan mereka juga nge-push kan, ya udah. Oh, dulu aku kan agak lumayan ingat lah ya. Dulu tim kalian tuh kan ada yang bilang, si Jaki sih yang bilang harus Naruto. Ya, dulu ya itu memang iya sih. Dulu ketua kami itu si siapa Bang Septian itu mungkin karena dia suka kali sama Naruto, jadi kami tuh diwajibkan kalau nggak salah harus ada satu karakter Naruto. Harus ada satu karakter Naruto atau nggak boleh cosplay karakter lain selain Naruto? Kalau nggak boleh dikosplaykan karakter lain selain Naruto, enggak sih. Buktinya si Feby pernah jadi Kagami nih. Oh, berarti nipu tuh si Jaki. Soalnya dia bilang aku Enggak. keluar karena di situ cosplaynya cuma boleh Naruto katanya. Enggak, yang ianya karena dia nganggap di situ nggak bisa kembang. Jujur aja kita, oh ya Mbah, bilang jujur aja. Udah, sok. Enggak. Boleh kok, dibolehin kostum yang lain. Tapi kami wajib ada satu kostum Naruto gitu. Oke, mesti ingat nggak pertama kali ikut kompetisi? Karakter apa? Apa yang Agi itu udah ikut kompetisi? Belum. Aku kompetisi tahun berapa ya? Oh, aku kompetisi lama, Bang. Aku awalnya tuh cuma cosplay sebagai hobi. Habis itu kan sempat berhenti ada vakum sekitar 6 bulan atau berapa bulan itu karena ada masalah gitu kan. Nah, setelah balik baru aku ikut kompetisi. Jadi karakter apa pertama kali itu? Kalau nggak salah Warrior of Light kayaknya. Itu buat sendiri, pesan, Enggak, beli kalau sama itu orang? Kalau itu beli. Beli second sama orang? Iya, beli jadi. Oke, berapa tuh budget kira-kira dulu untuk satu kostum set armor? 1.200.000 belum sama ongkir. 1,2 di zaman tuh ya segitulah ya. Itu 2000 apa ya? 14 atau 15 tuh, Bang. Itu udah langsung menang. Langsung menang juara? Juara 2 atau juara 1 kayaknya. Juara 2 kalau nggak salah. Balik modal nggak kira-kira? Enggak. Enggak. Habis itu pernah turun lagi nggak? turun lagi. Menang lagi? Menang lagi. Oh. Ya maksudnya kalau pada saat ikut di pertama nggak balik modal, tapi setelah ikut-ikut berkali-kali baru. Oke, jadi sekarang kan kalau sekarang kan bisa dibilang setengah, nggak bisa bilang setengah lah ya, sebagian lah. Sebagian dari penghasilan kau kan ada di cosplay juga nih, sebagai juri, sebagai PIC. Nah, pada saat sebelum kau cosplay nih, pas masa kau cosplay, ada nggak arah-arah ke sana, bayangan arah-arah ke sana? Bakal jadi juri, bakal jadi ya cosplayer kayak sekarang? Ada target nggak atau cuma ya enjoy aja? Enggak sih, Bang. Gak ada kepikiran situ ya? Nggak ada kepikiran kalau ternyata bisa cosplay itu bisa jadikan kayak gini. Gitu. Aha. Ya karena dulu awal aku masuk juga hobi. Memang murni karena hobi, karena aku lihat ih keren nih. Terus pengen nyoba, oh ternyata ada teman yang sefrekuensi, ya udah ikut terus gitu. Ternyata kalau diseriusin ya bisa itu menghasilkan juga ternyata. Oke, berarti sekarang kok jadi admin Cosplay Medan. Nah, Tahun berapa mulai jadi admin? 2018. Kan menggantikan Anda. Kan menggantikan CC Anda. kan aku nggak tahu. 2018, Bang. Nah, gimana? Ini pasti banyak yang nanya nih. Pasti banyak yang penasaran. Gimana proses jadi admin? Kalau seandainya sekarang ini ada orang-orang yang pengen lah ngerasa bisa kompeten buat jadi admin Cosplay Medan, gimana caranya mereka? Atau gimana caranya kok pada saat itu bisa jadi admin? Oh, yang Pak, kalau aku kemarin ya, aku jujur ya aku nggak tahu lah, aku nggak bisa nilai diri aku sendiri. Iya, Tapi iya. kalau Dari orang lain lah ya penilaiannya ya. Ada penilaian dari orang lain. Tapi kalau hal itu ditanyakan ke kami, bagaimana kriteria untuk mengangkat orang jadi admin? Yang pertama itu pasti yang dilihat itu etikanya sih. Etika, attitude itu paling penting. Kayak bisa nggak dia mengayomi orang. Habis itu yang paling utama karena ini kan admin cosplay Medan, ya dia harus minimal ngerti lah apa itu cosplay. Habis itu kalau bisa dia ngerti juga cara buat event gimana, memahami alurnya. Terus ya intinya itu sih Bang kayaknya. Ya minimal ngerti aja soal cosplay. Bahkan kalau misalnya plus-plusnya lagi, ya dia udah pernah ikut kompetisi. Udah pernah cosplay juga, udah lama. Bahkan ada titel-titel itu menyusul sih belakangan. Yang penting dia paham aja dulu cosplay itu apa gitu. Menurutmu jadi admin itu sesuatu yang bisa dibanggain nggak sih? Atau kayak ya sebenarnya admin itu biasa aja, orang lihat lebay aja gitu. Sebenarnya kalau dari aku pribadi biasa aja. Memang pandangan orang dari luar ya? Iya, karena nggak menghasilkan apa-apa juga gitu loh. Cuma titelnya aja admin cosmed, oh admin cosmed gitu kan. Tapi mungkin karena itu kan komunitas dan sekarang cosmed itu kan besar kan. Yeah. Orang melihatnya mungkin, wih ini admin cosmed nih gitu. Padahal bagi aku biasa aja. Nggak gimana-gimana kali gitu. Nah tadi kan aku bahas, bilang kalau ada dapat penghasilan dari cosplay gitu lah. Apa selama aku cosplay, jadi admin itu ada penghasilannya nggak? Nggak pernah. Jadi kalau penghasilan yang aku dapat itu dari mana aja? Karena penghasilan dari yang aku dapat tuh kayak misalnya bantuin ngurus event, itu namanya PIC kan. Nah PIC itu bahkan jarang sih aku dari PIC, itu biasanya dari juri.
Ya. Karena jarang Nggak semuanya dibayar lah ya. Iya, nggak semua. Bahkan ya sering juga aku ngejur itu ya udah modal bantu gitu. Karena ya itu dari awal aku nggak nargetkan aku pengen dapetin duit dari sini. Jadi nggak harus ada duit juga nggak apa-apa gitu. Ya kalau ada Alhamdulillah. bagus. Kalau ada alhamdulillah gitu. Tapi kalau nggak ada juga aku nggak bakal matok. Ada nggak apa namanya standar sendiri gitu lah. Ini tadi kan gue bilang ada yang dibantu, ada yang ya udah nggak bayar juga nggak apa-apa, ada yang dibayar. Ada standar sendiri nggak? Yang dibayar gimana, yang nggak dibayar gimana? Nggak ada. Aku gini sih. Mungkin kalau memang dia eventnya tuh kayak kita tahu lah event skala menengah dan kecil gitu. Maaf katanya ya, kayak misalnya event sekolahan gitu. Itu kalau memang mereka mau buat nggak masalah, aku bisa bantuin gitu. Karena kan kita tahu budget mereka terbatas. Yang aku nggak terima itu seandainya misalnya kita tahu nih event gede gitu dan mereka untung dari situ, tapi mereka nggak mau ngebayar kita. Nah itu yang aku nggak suka. Gitu. Nanti cerita susah lah ya. Iya, cerita-cerita susah kayak gini ya. Ya kita kan walaupun memang ada niatan untuk ngebantu dan nggak nyari duit, tapi kan profesional juga dong. Iya, gitu. benar. Jangan gitu dong. Jadi memang tidak ada hubungannya dengan admin, tapi memang jadi admin itu salah satu faktor yang bisa inilah ya, bisa buat kita bisa lihat lebih luas lah ya, pandangan soal cosplay di Medan ya. Iya, benar. Cosplay ada nyari admin lagi nggak? Untuk saat ini belum ada. Belum ada. Belum ada. Ada yang mau dikeluarkan nggak? Ada sih. Siapa? Yang botak? Yang botak. Osko botak. Nah, dulu kan kayak kita bahas tadi kosmed itu dari Facebook, pindahlah ke Instagram. Sekarang adalah kosmed khusus cosplayer gitu di Discord. Itu kenapa sosmednya berubah itu kenapa kira-kira? Sebenarnya bukan berubah-berubah, tapi kita kan ngikutin zaman juga. Sekarang ini kan juga banyak anak-anak muda yang nggak main Facebook kan. Jadi lebih banyak itu mereka main Instagram. Nah, jadi kenapa kita buat di Instagram yaitu untuk lebih menjangkau mereka. Media sharing di Instagram itu lebih besar daripada Facebook gitu kan. Nah, terus kenapa dibuat Discord juga? Karena di Instagram sama di Facebook itu kan umum. Dia apa sih? Jangkauannya terlalu luas gitu. Sementara kita mau menjangkau yang khusus untuk cosplayernya. Nah, itulah kita makanya buat Discord. Gitu. Oke, dan aku jujur ada penasaran juga sih. Di Instagram itu kan ada 11.000, tadi gue lihat 11.000 followernya kan. Pasti banyak DM kan? Banyak. Banyak aneh nggak? Banyak. Itu nih ya, bagi kalian yang ngerasa admin itu enak, kalian itu harus ngeliat DM Kosmed. Kalau kalian nggak emosi, aku sujud gitu. Jadi ibaratnya gini lah, ngepost event nih, tek gitu kan. Udah jelas nih di caption, selalu aku buat tanggal, terus informasi free atau enggaknya. Ada yang nanya, Min, eventnya di mana? Aku kalau aku pribadi sih aku langsung kuhapus. DM-nya itu langsung kuhapus gitu, nggak usah aku balas, nggak usah marah-marah. Tapi itu bentuk kesal aku lah, langsung kuhapus aja nggak aku balas. Karena udah terlalu banyak kan. Kalau mungkin dulu pas awal-awal ya oke lah. Ini kalau udah banyak kali mungkin jadinya ya mending kalian inilah belajar ngebaca dulu lah. Ya, jadi kalau misalnya kalian di IG sering ngelihat ada story marah-marah, nah itu biasanya aku tuh. Yang megang Kosmed berapa orang? Aku Dede Riksan. Oh 3 berarti ya. Adminnya semua. Ya, aku walaupun dulu pernah jadi admin, jujur nggak pernah pegang Kosmed sama sekali kan. Nggak pernah pegang IG sama sekali kan. Karena kan IG itu dibuat setelah memang abang berhenti, aku naik. Iya benar. IG dibuat, COVID. Oke. Dulu followernya kan sedikit kali kan. Pas awal-awal seingat aku Kosmed itu followernya kecil, terus juga setelah COVID meledak. Setelah COVID meledak. Nggak tahu kenapa kok bisa itulah tiba-tiba meledak langsung naik 7.000, 8.000, 9.000 sekarang 11.000. 11.000. Iya. Udah bisa lah ini open rate. Itu nanti ku jual sih. Ya, admin yang 2 lagi Kuki kan, habis itu ganti namanya entah jual beli obat herbal gitu. Bagus sih, bisa ya itu. Kan? Kayaknya 300 laku itu. Nah, kemarin juga aku udah bahas nih sama WLM soal ICGP. Dan gue juga kan partner WLM. Kira-kira untuk mencari partner nih buat yang mau join, kira-kira gimana nih proses mencari partner? Apakah perlu kayak kenal lama dulu? Apakah harus punya skill khusus dulu masing-masing? Atau ada trik lain lah? Aduh, aku nggak enak sebenarnya membahas ini. Karena tahun lalu, ya jujur maaf ya Bang Wel, aku masalah gitu kan. Tapi ya kalau kita mau nyari partner sekarang ini, itu tadi yang Abang bilang, usahakan yang memang kenal gitu. Kenal dari lama, itu faktor sih. Kenapa? Karena semakin lama kita kenal, dan kita tahu dia orangnya gimana, jelas enggaknya kan. Habis itu bisa dipercaya atau enggak, nah itu penting. Untuk masalah skill, ya karena kan ICGP itu buat sendiri kan kostumnya, berapa puluh % itu buat sendiri. Ya sebisa mungkin kalau bisa cari partner yang memang bisa ngebantu.
Kalau misalnya dia nggak pandai buat armor, bisa buat kain ya lebih bagus gitu. Jadi bisa saling nutupin gitu kan. Itu sih bang. Jadi penting memang itu. Kemarin aku tanya Welem, katanya dia kan rencananya ikut lagi tahun ini. Kau ikut lagi nggak? Tahun ini aku libur dulu. Libur dulu. Libur dulu. Biasanya kalau misalnya pemenang regional nggak ikutan, biasanya di juri tuh. Waduh, nggak tahu, tergantung bapak yang di sana. Oh iya, tergantung IO-nya ya. Tergantung IO-nya. Sama tergantung eventnya ada atau enggak. Betul. Kita aja nggak tahu sampai sekarang jadi atau enggak kan. Bisa aja cuma nama doang, rupanya event nanti kosong. Bisa aja flyer doang. Iya, bisa aja flyer doang. Tiba-tiba batal. Ya, tapi nggak ngedoain lah ya. Nggak doain pasti, karena kan itu. Karena kayaknya tahun ini banyak yang mau join. Banyak yang mau join kan, banyak yang semangat sih. Iya, banyak yang semangat. Tapi cuma ini doang sih, semangat tai ayam. Iya, biasanya semangat itu kayak setahun sebelum adalah 20 orang. Ya. Mulai setengah tahun sisa 10. Sisa 10. Pas hari sisa 3. Tahun gua tuh. Kok gitu ya? Ya, tapi kan gimana nih pengalaman pada saat cosplay mewakili regional Medan di Jakarta? Jujur aku nggak tahu ya. Aku dibilang senang, dibilang enggak juga, ya enggak gitu. Alasannya kenapa? Karena yang pertama, ya jujur ya, di tahun kami itu kan peserta cuma 3. Peserta 3. Yang kedua juga, ya jujur tahun lalu masalah aku banyak. Itu 3 tim apa 4 tim? 4 tim. Yang mendaftarkan diri 4 tim. Cuma yang join cuma 3 terakhir? Iya, karena kan satu lagi ada kendala. Terakhirnya yang naik panggung cuma 3 tim. Itu orang Yupinah, Kelen, orang Adlani. Kami Adlani, sama harusnya kan Riksan. Oh iya. Tapi kan Riksan ada kendala nih. Oh, 3. Berarti semua dapat inilah ya, dapat achievement lah ya. Semua dapat achievement, dapat penghargaan masing-masing. Karena kan ada kategori best ini, best itu gitu kan. Nah, makanya kalau dibilang apakah bangga. Tapi bangga kali enggak juga gitu. Kalau aku pribadi ya, aku nggak tahu kalau Bang Welem gimana nanggapnya. Terus yang kedua juga karena aku tahun lalu bermasalah gitu kan. Jadi banyak hal yang harusnya bisa kami diskusikan, aku sama Bang Welem diskusikan. Masalah internal lah ya. Internal. Harus diperjelas nih bermasalah apa nih. Nanti kau nipu orang kayak ini. Enggak, masalah internal dari saya pribadi gitu. Jadi ya karena itu juga, jadi waktu aku untuk diskusi sama Bang Welem kurang gitu. Jadi hasilnya setengah mungkin atau nggak bagus gitu kan. Nah sama aku nggak enak sama Bang Welem. Jadi semua dia yang mikirin gitu. Ya itu sih. Jadi kalau ditanya ke aku pribadi senang atau enggak, senang. Tapi apakah senang kali? Enggak gitu. Jadi kira-kira kalau misalnya tadi kan banyak lah penyesalan kau yang udah kau sebutkan. Kira-kira kalau misalnya orang-orang yang mau ikut ini, pelajaran apa yang harus diambil dari mereka? Pelajarannya ya. Kalau kalian punya pasangan, kalian tuh kalian buang dulu. Jujur aja gue bilang. Yang kedua, ya harus saling bantu-membantu lah sama partner kalian karena itu kan kerja kelompok lah ya. Ya kayak kerja kelompok gitu kan. Kan semua harus kerja gitu. Apalagi memang syarat-syaratnya udah jelas, kita harus buat sendiri semua segala macam. Jadi saling membantu lah gitu. Itu aja sih. Itu aja ya. Itu aja. Rencana ada walaupun nggak ikut, ada mau ini nggak join lihat WCS CGP yang di Jakarta nggak final nggak? Kalau waktunya bisa ada rezeki mau. Ya, pengen juga lihat kan? Iya pengen. Aku pengen ngelihat, mana tahu Bang Welem kan? Kok dia belum tentu Medan dia menang. Ya bisa jadi. Walaupun aku doain semalam, belum tentu dia menang. Ya memang belum tentu menang, tapi kan selayaknya kita manusia, kita kan pasti bakal mensupport orang yang lebih kita kenal kan. Iya benar. Tapi dia kan juga dari tahun kemarin, dari tahun 2003 udah mulai persiapan kan. Ya, memang niat lah. Niat lah dia. Dia orangnya memang betul-betul niat sih. Ya. Gitu. Nah, ini balik lagi nih ke Medan lagi nih. Kira-kira kawan sering juri. Faktor apa aja yang ngebuat kau bisa menangin orang lah? Faktor penjurian lah. Faktor penjurian. Kalau kita ngomongin dalam coswalk, ya pasti sesuai dengan kriteria penilaian dong. Kalau kriteria penilaiannya memang di situ ada mencakup kostum, ya kita lihat kostumnya. Kalau kriteria satu lagi nih yang harus diperjelas. Kalau kalian ikut lomba, kalian harus tahu dulu form penilaiannya, apa aja yang dinilai gitu. Karena nggak semua event penilaian itu sama. Jadi jangan sampai nanti kalian ternyata udah ikut lomba, terus tiba-tiba nggak menang, terus kalian nyalahin juri. Jangan gitu, karena bisa jadi form penilaiannya beda sama yang sebelumnya, gitu. Karena pernah kejadian sebelumnya, tapi itu di perform sih memang, karena kan perform penilaian lebih kompleks gitu kan. Kalau untuk kosok, lihat aja dari kostum sama performance, udah itu aja Bang. Cuma kalau misalnya di lomba-lomba ini, kira-kira kalau menurut kau, apa aja kesalahan yang sering peserta buat? Yang masalah kayak
ini harusnya nggak perlu kayak gini, tapi kok buat kayak gini gitu lah. OOC, out of character, yang dia memang nggak kayak gitu karakternya tapi dikeluarkan kayak gitu, dibuat kayak gitu. Habis itu kostum, itu sering kali kostum nggak lengkap partsnya. Jadi namanya kita kompetisi itu kan kita pasti cari siapa yang paling bagus gitu kan. Jadi ya udah gitu. Kalau misalnya ada yang simple tapi dia lengkap sama yang wah tapi dia misalnya ada satu yang miss, ya udah. Kalau misalnya cosplay ini kan banyak nih belakangan kayak dia jadi satu karakter tapi dia yang penting asik aja, kayak contoh dia bawa tren-tren viral dari TikTok tapi tidak sesuai karakter. Itu gimana? OOC. Dalam kompetisi itu nggak bisa menang Dalam lah ya? kompetisi nggak bisa menang sama sekali. Kalau memang betulan OOC ya? Kalau betulan OOC. Kecuali kita memang kompetisinya kompetisi paling OOC, nah itu mungkin bisa menang. Ya, balik lagi ya tadi ya, Balik tergantung lagi, sama ini ya, aturan pada saat iya, acara ya. Tergantung aturan dan form penilaian apa yang dipakai. Itu kenapa bisa kayak gitu? Maksudnya kan penilaian itu kan mungkin kurang lebih sama. Kenapa bisa tadi kayak ada yang jomplang, yang misalnya di lomba ini atau naik gini, kayak tadi ada lomba tiba-tiba boleh OOC misalnya gitu. Tadi kau bilang kan walaupun mungkin ya. Mungkin. Nah, karena kan skala event itu beda-beda, Bang. Kayak misalnya event event lokalan gitu yang memang kita handle atau orang handle, sama event yang memang udah ada standarisasi kayak misalnya ICGP tadi. Ya itu kan pasti beda form penilaiannya. Kayak misalnya di ICGP itu kan ada form khusus penilaian mengenai video background, audio video background. Ya. Tapi kan di kompetisi biasa nggak ada mengenai itu gitu. Jadi ya harus dilihat kompetisi mana yang diikutin. Gitu Oke, berarti nah ini mungkin banyak nih yang penasaran juga nih. Event di Medan tuh banyak, hampir tiap minggu ada event. Tapi postingan di Kosmed nggak selaras gitu lah. Itu kenapa? Oh, jadi memang apa ya? Setelah COVID itu kan banyak kali event. Jadi event itu walaupun banyak, tapi banyak juga yang dia maaf katanya kita bilang nggak beres. Yang dia cuma manfaatin cosplayer sama pengunjung untuk meramaikan tempat mereka. Jadi karena kita ngelihat itu banyak yang manfaatin kesempatan, kita buat suatu aturan di Kosmed. Jadi event itu ada yang bisa kita handle asalkan gitu peraturannya, kayak misalnya penggunaan juri profesional minimal 2 yang diakui oleh pihak Kosmed. Terus juga kalau bisa penggunaan PIC dari Kosmed. Terus juga ada minimal total prize pool gitu. Jadi untuk saat ini event itu kita pilah sih memang. Memang dulu bentar. Berarti memang kalau misalnya di Kosmed ini sengaja buat regulasi lah ya? Iya harus, karena memang udah gede kan. Yes. Kalau bagi kami ya, kami kemarin diskusi regulasi itu kayaknya harus gitu. Jadi nggak bisa sembarangan event itu bisa kita jalanin gitu. Itu pun demi kebaikan komunitas juga. Demi kebaikan gitu ya. komunitas dan juga kebaikan orang yang mau ikut lomba. Ya bayangin misalnya cosplayer itu ikut lomba, udah nyewa kostum 200.000, terus ongkos dari rumah ke situ ke lokasi. Terus dia tiba-tiba menang cuma dapat ya nggak balik modal gitu. Memang ya memang nggak bisa disamain semua orang, tapi di aku pribadi hobi-hobi, tapi kalau bisa menghasilkan kenapa enggak gitu sekarang ya. Sebenarnya memang nggak masalah juga kalau misalnya hadiahnya sedikit atau nggak ada, tapi memang kita lihat ini lagi ya, basic eventnya lagi basic eventnya lagi. Kayak acara sekolah, tujuan memang karena sekolah doang. Gitu lah. Karena kan ada juga beberapa hal yang nggak bisa selalu kita ikutin, kayak kita kan kayak kemarin masa-masa politik, terus ada mereka buat kampanye, buat event. Ya kita kan juga nggak mau disetir kayak gitu kan. Kan menjelekkan nama cosplayer terutama di Medan gitu. Benar-benar. Oke, ini mungkin udah mulai ke ujung-ujung lah kita nih ya. Kira-kira Kosmed ini kan banyak banget nih isinya. Itu bukan cuma cosplayer tuh, wibu juga ada tuh di IG tuh. Untuk di event ada nggak tips and trick beretika di event? Oh ya, tips and trick beretika di event itu sebenarnya udah ada di Instagram Kosmed, kalian bisa baca. Tapi yang pertama hargai cosplayer, hargai orang di sekitar. Kalau bisa jangan keluyuran, lari-larian, jangan teriak-teriak, jangan bising-bising, tetap jaga manner sih. Itu sih yang paling penting kalau bagi aku ya. Sisanya ya udah ngikutin aja. Jangan aneh-aneh, jangan nge-stalk, jangan ngintip-ngintip, nah itu nggak boleh gitu. Itu kan bagian dari manner sebenarnya. Ya. Oke. Kira-kira ada nggak trik khusus kau nih sebagai seorang cosplayer yang udah lama buat anak-anak baru sekarang? Gimana caranya supaya mereka tuh lebih cepat lah berproses supaya bisa menang lah? Oh, kalau dari aku pribadi sih
yang paling utama cek kostum. Karena kan namanya juga lomba cosplay kan. Cosplay itu kan menirukan karakter. Berarti kan kalian tuh harus menirukan dari atas sampai bawah gitu kan. Jadi aku pribadi aja bukan untuk kompetisi gitu kan. Tetap ngecek kostum aku gitu berkali-kali kayak wignya, sepatunya, kostum semua segala macam. Jadi itu harus kalian cek sehari sebelum kalian ikut lomba itu harus kalian cek lagi. Habis itu lengkapin semua dari atas sampai bawah. Habis itu lihat aja gaya karakter itu, tiap karakter pasti ada gaya khasnya kan, itu aja gitu, lakuin terus-terusan supaya kalian hafal gimana minimal gerakan karakter itu, gerakan khasnya, ya udah itu aja yang dibawain, gitu sih, kalau dari aku itu aja. Oke, ini kan cosplay udah lama, udah lewat dari 10 tahun. Kira-kira ada bayangan bakal berhenti nggak? Atau aku tetap bakal cosplay sampai nanti punya anak gitu lah? Bayangan untuk berhenti, sampai sekarang belum ada sih bayangan aku berhenti. Berarti aku excited kali sama cosplay ya? Enggak. Maksudnya ya nggak tahu. Aku nggak ada mikirin kayak kapan aku harus berhenti gitu. Kayak sampai sekarang ini belum ada. Dibilang aku excited kali untuk cosplay enggak. Tapi dibilang apakah aku ada gambar untuk berhenti belum ada juga. Ini pertanyaan pribadi sih dari aku nih. Aku penasaran sebenarnya karena aku kan dulu sempat cosplay. Tapi sekarang kan entah kenapa kayak cosplay lagi lah. Keinginan buat cosplay itu menghilang gitu kan. Menghilang, ngerasa Cosplay kayak udah terlalu tua, udah tidak cocok, badan sudah tidak sesuai. Dulu kan mungkin nyari karakter yang gimana ya, dulu kan agak nggak tahu diri yang, ya. Yang six pack S kan, S. Kan pernah. Dulu intinya nggak tahu diri lah ya, nggak tahu malu gitu. Mungkin kalau orang lihat kayak ini apa antara lah ini, pede gitu. dan nggak tahu diri beda tipis. Jadi aku secara pribadi nanya nih, kenapa kau masih betah cosplay? Bahkan nanti kan kita kan mau ke Malaysia nih kan, Kamis ini ya. Iya. Kamis ini mau ke Malaysia dan kau juga bakal cosplay di situ kan? Iya. Enggak apa ya, lebih ke kayak ya senang aja sih, senang gitu. Ya fun untuk cosplay gitu. Ada sisi kayak keren sih gitu. Karena kan ya aku pribadi ya, aku cosplay karena menurut aku cocok sama karakter itu. Dan kalau aku cocok sama karakter itu, berarti kan aku udah tahu nih bagus enggaknya, keren enggaknya gitu kan. Dan menurut aku lumayan bagus sih gitu. Jadi ada rasa happy aja. Jadi umur nggak berpengaruh lah ya? Umur, ya kalau nanti aku makin tua cari karakter yang tua. Oke, terakhir. Kalau buat anak baru sekarang, kira-kira gimana caranya supaya mereka bisa jadi juri? Yang kalau dari aku ya ditanya. Kan banyak nih event yang gimana ya? Banyak nih event yang kurasa dari yang kulihat kurasa beberapa orang itu belum punya kredibilitas lah buat jadi juri kan. Karena bukan masalah lama atau sebentar ya, cuma memang ada faktor belum pernah ikut lomba, faktor-faktor mungkin hanya menang sekali 2 kali gitulah, dan beberapa perlombaan itu ada judge favorit gitulah. Menurut kau gimana supaya orang itu layak buat jadi juri, terlebih lagi buat anak baru, terus juga gimana pandanganmu soal yang tadi aku bilang? Oke, sebenarnya kalau dari aku pribadi perlu dipisah sih antara juri yang memang dia profesional sama juri yang dia memang hitungannya tamu, guest star atau juri yang untuk dinikmatin gitu kita istilahnya lah. Kayak misalnya kalau dari aku pribadi ya juri itu sebelumnya pengalamannya harus sudah ada, minimal dia harus sudah pernah menang gitu, karena kayak mana kita bisa dinilai sama orang yang bahkan belum pernah menang gitu. Benar-benar. Kalau dari aku pribadi ya beda halnya kalau misalnya dia memang juri tamu, guest star gitu. Tapi dari aku pribadi ya tetap harus minimal ada pengalaman. Iya, karena memang kan tanggung jawab juri juga buat gede sih ya. Iya. Dia kan harus bisa ngejelasin nih, kayak kalau misalnya nanti maaf katanya setelah selesai ada yang nanya, "Kenapa aku nggak menang?" Nah, kalau misalnya nanti dia ditanya gitu dia nggak bisa jawab gimana? Gimana kalau misalnya dia bisa jawab tapi jawabannya sebenarnya malah menyesatkan? Nah itu berarti nggak gini, karena kan kalau dari yang ya kita perorangan kan ada kayak seakan-akan kita ngerti tahu inilah, tahu cosplay itu kayak gimana, tahu ini terlepas punya pengalaman atau enggak gitulah. Jadi dia merasa ya pandangan aku itu begini, benarnya begini gitulah. Jadi pada saat ditanya dia ngasih pandangan dia ke orang yang bisa jadi menurut orang-orang yang udah berkecimpung di dunia kompetisi dan sudah punya nama di kompetisi dan jadi juri juga, nggak begitu cara menilainya gitulah.
Tapi kan tetap punya jawaban dia. Iya, tetap punya jawaban dan memang jawabannya sesat gitu kan. Untuk orang kayak gitu gimana ya nanggapinnya? Aku pun bingung sebenarnya kalau misalnya tanya kayak gitu. Tapi Susah ya? Susah gitu karena itulah makanya kenapa ada nabi palsu gitu bang. Iya kan? Itulah kenapa namanya ada nabi palsu karena ya orangnya tuh gampang aja. Dia modal yakin aja, pede ngomong walaupun yang diomongin salah gitu. Orang ikut. Ya balik lagi ke orangnya harus pandai-pandai ngelihat orang itu memang bagus atau enggak gitu. Ya, yang penting buat yang memang mungkin jadi juri sekarang ini ya perbanyak inilah ya kompetisi, perbanyak. Iya, perbanyak ikut kompetisi. Dengan dia ikut kompetisi dia kan tahu nih, dia bisa improve nih mana yang kurang, mana yang udah bagus, mana yang perlu ditingkatin. Ya udah itu sih. Oke. Lebih bagus lagi kalau misalnya dia nanya sama jurinya gitu, apa yang kurang dari aku misalnya atau apa yang perlu kutambahin nih gitu untuk kedepannya. Itu lebih bagus gitu. Kira-kira dengan banyaknya juri yang ada sekarang, ada ini nggak sih? Juri itu ada ininya nggak sih? Semacam regulasinya nggak sih? Untuk saat ini belum ada, tapi kemarin di meeting terakhir admin Kosmed, kami udah ngerencanain bakal buat sesi meeting, Google Meet mungkin online gitu kan, itu untuk ngebahas penilaian poin-poin. Jadi minimal bisa rata sama kalau misalnya ada event. Ada inilah ya, ada value yang setara lah ya. Standarnya lah ya, iya benar. Walaupun memang juri kan bisa kita bilang setiap orang itu punya objektif yang beda-beda kan gitu lah. Kayak misalnya ada yang suka ngelihat ini, ada yang suka ngelihat itu. Tapi harus ada secara garis besar ada kesamaan ya. Iya, ada sama. Disitulah paling nanti yang mau kita samain nih satu pikiran gitu. Biar dia kalaupun ada perbedaan nggak sejauh itu bedanya. Itu nanti umum atau untuk saat ini masih terbatas, kan tadi di Kosmed ada juri yang kami anggap profesional. Nah itu orang-orang itu yang kami masukin dulu. Oh, disamakan dulu pikirannya ya? Iya, disamain dulu pikirannya. Oke, benar. Tapi kalau misalnya anggaplah kayak aku gitu lah. Aduh, kok kayak aku lah ya? Ya udah misalnya kayak aku lah gitu lah, pengen jadi juri. Bodoh sih pertanyaannya. Kalau abang, jangankan pengen jadi juri. Ada event, bang, juri lah kalau abang mau udah. Enggak. Kayak maksudnya gini, seandainya aku orang baru gitu lah kan. Pengen jadi juri kan, pengen juga belajar gitu. Ada lah nggak tempat belajarnya gitu loh. Ada. Maksudnya pengen join, bisa nggak aku join ke Google Meet tadi? Aku pengen belajar bang. Boleh. Tapi tetap belajar kan. Kalau belajar pasti bakal kami kasih tahu, bakal kami jelasin poin-poin penilaiannya gimana. Tapi untuk menjadi juri di kompetisi yang aslinya mungkin belum bisa gitu karena kan simulasi lah itu. Simulasi. Kecuali mungkin misalnya ada event yang dia memang bisa dipakai kan tiga juri gitu. Nah kan tadi 2 dari Kosmed syaratnya yang profesional. Nah 1 lagi mungkin dia bisa gitu ikutan. Jadi sekalian belajar trial di situ gitu. Oke lah, aku rasa ada banyak lah ilmu yang di-share sama Darin di sini kan. Iya, banyak. Banyak lah ya. Semoga selain curhat dia tadi. Iya, aduh. Ya, berarti untuk kalian yang mau ikutan ICGP, ya aku rasa sering-sering ikut kompetisi juga lah supaya setidaknya dapet lah tahapan-tahapannya dan nggak kagok nanti pada saat di panggung ICGP. Karena perform itu beda sama coursework soalnya. Jauh lah ya. Jauh sih bang. Kayaknya. Ini pertanyaan yang menurut kau lebih gampang menang coursework atau perform? Lebih gampang menang perform. Kenapa? Tapi kan kau bilang perform itu jauh lebih sulit. Tapi kan sedikit ya pesertanya. Sedikit pesertanya. Jadi kalau misalnya kita asah terus saja di perform, ya udah perform paling berapa sih? 10 orang pesertanya. Yang menang 3 atau 5 maksimal. Ya udah asah terus bagus. Coursework ratusan, puluhan. Yang menang cuma 3-5 orang. Payah lah. Gara-gara ini lah ya perbandingan kayak gitulah ya, susah ya jadinya ya. Iya, kalau kita secara matematika kita bandingkan ya kayak gitu perbandingannya. Makanya kalau misalnya kalian mau menang ikut perform. Perform itu bisa sampai luar negeri. Ya. Coursework nggak bisa? Coursework jarang sih, nggak ada kayaknya. Tapi aku dengar kamu ikut coursework di Malaysia kan sampai luar negeri. Duet sendiri kan? Oh iya. Duet saya sendiri itu Pak. Kalau yang dibayarin kan itu kayak ICGP ada Gicof namanya gitu. Itu kan dibayari. Iya. Jadi kalau misalnya balik lagi kalau misalkan mau ikut lomba perform mungkin karena juga perform kita butuh inilah ya. Regenerasi. Karena ICGP perform bukan coursework kan. Iya. Banyak jalur perform yang kita bisa ke luar negeri dibayarin. Di jalan-jalan apa nggak enak kan? Yes. Oke, thank you Darin. Thank you guys.
udah sharing-sharing di sini dan thank you semua yang udah nonton. Jangan lupa follow IG-nya apa tadi? IG disebut tadi belum? Review ya, IG Review. Jangan lupa juga follow Kosmed buat dapat info seputar cosplay. Ya. Kalau mau tanya bisa langsung kau atau kau tidak menerima aku nggak mau ditanya pokoknya. boleh. Aku orangnya nerima kok. Kalau ada yang mau nanya, boleh silakan. Oke. Seputar cosplay ya? Ya, soalnya jangan nanya eventnya di mana Min gitu ya. Oh, itu ku hapus sih. Terus langsung ku hapus. Oke, thank you semuanya. Jangan lupa subscribe Kazariu. Subscribe. Bye bye.